Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zamare, yang akan mengawali diary langkah kaki pertama melalui pertemuan dengan salah satu sahabat bernama Denny yang menceritakan bagaimana dahsyatnya hukuman Tuhan. Cerita ini berawal dari datangnya seorang ibu ke rumah saya, berbekal alamat saya yang didengarnya lewat radio. Kala saya diwawancara di salah satu stasiun radio di Bandung. Katanya, waktu itu anaknya yang sedang terbaring sakit mendengarkan saya, lalu meminta ibunya itu untuk mengundang saya ke rumahnya agar bisa bertemu anaknya. Tanpa pikir panjang, saya pun memberikan waktu kepada Ibu Rodiah namanya. Saya janjikan besok pagi saya akan datang menemui anaknya. Dan saya catat di buku agenda harian saya. Sebelum berpamitan, Ibu Rodiah pun memberikan alamat rumahnya beserta nomor telepon genggam, agar saya tidak sampai salah alamat. Lalu Ibu Rodiah pun bergegas pulang setelah menyampaikan maksud kedatangannya, dengan alasan tidak bisa berlama-lama meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Keesokan hari pun sudah datang, dan seperti janji saya pun mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Denny yang ingin berjumpa dengan saya. Setelah saya mengecek agenda dan mencoba menghafalkan alamat yang diberikan Ibu Rodiah, saya langsung bergegas ke tempat tujuan dengan motor kesayangan saya dulu. Di perjalanan terlintas dalam pikiran, kira-kira apa ya yang akan saya hadapi kali ini? Cerita apa yang saya akan dapatkan, dan bagaimana rupa orang yang ingin menemui saya? Semua berputar dalam otak saya. Tapi dengan hati lugas, apapun yang terjadi, insya Allah saya akan hadapi dengan niat terbaik. Yang pasti, saya hanya ingin menjadi pendengar yang baik untuk orang yang ingin bertemu dengan saya, bagaimanapun rupa dan sifatnya. Kuda mesin yang saya kendarai terus melaju membelah jalanan yang sudah mulai padat oleh kendaraan. Kepulan asap dari mobil angkot dan mentari yang mulai menyinari mengiringi perjalanan saya. Sampai akhirnya tempat tujuan pun sudah hampir sampai setelah saya sekitar 1 jam berkendara. Tepatnya di Dago Atas yang masih bisa dibilang perkotaan Bandung Utara. Dan saya pun berusaha mencari petunjuk jalan yang diarahkan oleh Ibu Rodiah kemarin. Alhamdulillah, saya pun menemukannya. Dan saya pun segera memarkirkan motor di halaman yang boleh dibilang cukup sempit, karena memang masuk ke dalam sebuah gang. Dan saat itu, Ibu Rodiah yang mungkin sudah menunggu saya yang tak asing saya lihat menyambut di depan sebuah rumah yang cukup sederhana, berdinding setengah tembok dan setengah bilik, beratapkan genting yang sudah lapuk dimakan usia. Di pinggir rumah itu tampak tumpukan benda-benda rongsokan yang menggunung dan sudah tersusun rapih dengan wadah berupa karung besar juga diikat tali rapia. Ibu Rodiah pun melambaikan tangan mengajak saya untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan saya dipersilahkan duduk di kursi yang Ibu Rodiah bersihkan oleh karena tampak kainnya yang sudah robek sana-sini. Di dalam ruangan itu sudah ada seorang laki-laki yang berusia cukup sepuh dan rupanya itu suaminya Ibu Rodiah. Saya pun memperkenalkan diri sambil menyalami si bapak yang tampak hanya tersenyum tipis. Saya lalu menanyakan kabar Denny.
anak Ibu Rodiah yang sedang sakit itu. Dan Ibu Rodiah pun mengatakan kalau Denny berada di dalam kamar. Katanya selama dia sakit tidak pernah dia mau keluar dan menemui orang-orang. Bahkan orang-orang yang berniat berkunjung pun tak ditemuinya. Hanya saya yang ingin dia temui, kata Ibu Rodiah lagi. Saya semakin diburu rasa kepenasaran. Apakah yang terjadi dengan Denny? Dan Ibu Rodiah pun melanjutkan ceritanya dengan mengatakan kalau Denny memiliki penyakit yang sudah parah. Untuk berobat ke dokter, mereka tidak sanggup lagi, oleh karena biaya yang tidak ada. Terlihat oleh saya raut wajah Ibu Rodiah yang menyiratkan kesedihan yang mendalam. Saya hanya bisa memberikan semangat dan kata-kata sabar untuk Ibu Rodiah. Dan saya pun segera meminta untuk bertemu Denny saat itu. Ibu Rodiah mengajak saya menuju kamar Denny yang bersebelahan dengan ruang tamu. Lalu, Ibu Rodiah menyingkapkan kain gorden yang menjadi pintu kamar tersebut. Saya pun masuk dengan langkah pelan, lalu mengucapkan salam. Tapi, saya tidak mendengar jawaban dari dalam kamar. Yang saya lihat, kamar itu cukup temaram karena minim pencahayaan dan sedikit pengap oleh karena semuanya tertutup. Ibu Rodiah pun memanggil nama Denny pelan-pelan dan mengatakan kalau saya sudah datang. Ibu Rodiah pun mengguncang-guncangkan sesosok tubuh yang terbaring ditutupi kain selimut loreng yang mohon maaf sudah kumal warnanya. Terdengar suara lirih dari balik selimut itu, seperti merintih kesakitan. Lalu dia pun menyingkapkan selimut yang menutupi bagian wajahnya. Kedua matanya melirik ke arah saya. Ya, mata yang hampir tak berbentuk mata lagi, akibat begitu cekung dan ditutupi bintik-bintik merah di kelopaknya. Seperti borok-borok yang habis digaruk kasar, dan sebagian lagi sudah mengering. Saya Denny Kang Rey, mohon maaf keadaan saya begini. Sapanya kepada saya sambil menggeserkan kedua kakinya ke bawah dipan tempat tidur. Lalu kepalanya bersandar ke dinding bilik bambu ditumpu oleh bantal. Subhanallah. Sejenak saya terkesiap melihat apa yang ada di hadapan saya. Seluruh muka Denny sampai kepala yang... saya tidak sanggup mengungkapkannya saat itu. Saya berusaha menahan rasa getir melihat keadaan Denny yang ada di hadapan saya. Dan saya pun mencoba memegang tangan Denny yang masih tertutup dengan selimut. Yang saya rasakan, pergelangan tangan Denny sangat kasar. Entahlah kenapa. Dan setelah selimutnya tersingkap, saya pun kembali terkesiap. Sekaligus sedikit merinding melihat keadaan tangan yang tak berupa lagi, akibat dipenuhi bercak-bercak darah dan bintik-bintik yang masih menyimpan cairan di dalamnya. Saya pun mencoba tetap tegar dan memberikan perhatian untuk orang sakit. Dengan lirih saya berkata, "Adik sabar ya." Dan Denny pun mengangguk. Dari yang saya perkirakan, Denny sepertinya masih terlihat sangat muda, sekira usia 20 tahunan, dengan ciri fisik yang cukup tinggi dan sangat kurus. Mungkin karena memang penyakitnya yang sudah lama diderita. Kulirik Ibu Rodiah yang berusaha membantu Denny duduk di posisi yang enak sambil sesegukan merasakan kesedihan menyaksikan anaknya yang tak berdaya. Sesekali Ibu Rodiah
mengusap pipinya yang dialiri darah bening hati akibat kepedihan. Subhanallah, dalam hati saya kembali berucap, sungguh hatiku ciut dan tak karuan menyaksikan semua itu. Namun, apa boleh buat? Apa yang kusiapkan sedari di rumah tidak mungkin saya urungkan hanya melihat keadaan seperti demikian. Saya harus kuat dan tegar menghadapinya. Sabar ya Bu, sabar ya adik. Kembali saya memberikan kata-kata penyemangat agar Denny dan Ibu Rodiah lebih kuat. Saya Kang Rey, kata Ibu, adik ingin bertemu Akang ya. Sekarang Akang sudah di sini, dekat dengan adik Denny. Sok, kalau mau ada yang diutarakan, kita ngobrol. Kalau adik sudah bersedia, mudah-mudahan saja Akang bisa membantu walaupun hanya sedikit. Saya pun pertama kalinya dengan kalimat panjang menyapa Denny lebih lama lagi. Setelah lama saya tertegun menyaksikan kejadian dalam kamar yang sempit dan tak begitu terang pencahayaannya. Mata Denny melirik ke arah saya sambil bergumam yang hampir saja tak terdengar. Terima kasih Kang, sudah mau datang. Maaf jika saya menjijikan begini, kata Denny dengan suara lirih. Tidak apa-apa, Akang senang sekali bisa bertemu Denny. Akang doakan semoga adik Denny cepat sembuh ya. Jawabku mengalir sambil mengirimkan senyum tipis agar Denny tidak merasa malu akan keadaannya. Ibu di sini aja atau keluar Den, supaya kamu bisa bebas berbicara sama Kang Rey, kata Ibu Rodiah yang menyambung kata-katanya kepada Denny. Mama di sini aja, biar Mama bisa dengar semua, jawab Denny penuh kepasrahan. Lalu Ibu Rodiah pun kembali duduk di samping Denny sambil mengusap tangan Denny yang terkulai lemas. Jadi gini Kang, saya ingin mengatakan apa yang saya alami sampai saya seperti ini. Karena dari awal saya merasakan sakit sampai sekarang, Akang ada di hadapan saya, belum ada yang tahu kenapa saya memiliki penyakit ini. Denny mulai berbicara dengan nada yang terputus-putus dan napas yang tersengal-sengal. Baiklah Den, tapi ceritanya pelan-pelan saja ya, biar tidak membuat kamu capek, saran saya kepada Denny. Dan Denny pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sekuat tenaga, Denny menarik napas dan menghembuskannya pelan-pelan, mencari kekuatan mengawali cerita yang sudah lama tersimpan dalam dadanya. Kang Rey, aku mendengar kisah Akang dari radio beberapa waktu ke belakang. Dan ketika Akang bercerita, sepertinya aku merasakan kalau aku memerlukan saran Akang, dan semoga saja Akang bisa mendoakanku yang sudah mendapat siksaan seperti ini dari Allah. Awal semua yang aku rasakan sekarang akibat kelakuan aku sama teman yang bernama Adi dulu saat aku masih SMP kelas 3 dan Adi kelas 2 SMA. Kami adalah sahabat dan teman main kemanapun kami selalu berdua. Adi anak tetangga seberang desaku, maka setiap saat kami selalu bisa berdua. Akang kan bisa lihat keadaan keluarga aku yang miskin dan sangat sulit, jauh dari kata layak. Begitulah aku dulu, dan Adi pun gak jauh beda dari keluargaku. Sama-sama miskin dan sama-sama serba kekurangan. Sedangkan
aku dan Adi memiliki sifat yang gak mau kalah oleh orang lain, baik dari gaya hidup atau segala hal. Walaupun aku sadar keadaan keluarga sebegitu miskin, tapi aku dan Adi tak mau ambil pusing. Apa yang kami mau selalu dipaksakan kepada orang tua yang jelas-jelas susah. Yang pasti, saat itu aku gak mau ketinggalan mode dari mulai pakaian, tatanan rambut, malah tindikan di telinga sampai tato di badan aku lakukan. Untuk menunjukkan kalau aku bukan orang sengsara. Begitu pula Adi. Paparan cerita terpotong karena Denny terbatuk-batuk akibat dadanya yang sesak. Tenang Den, jangan terburu-buru ya. Tenang aja, minum dulu ya, kata saya sambil mengambilkan gelas besar yang terbuat dari seng yang ada di samping dipan Denny. Dan segera saya sodorkan ke arah mulut Denny yang tersengal-sengal menahan napas sesaknya. Bisa kan meneruskan ceritanya? Atau mau istirahat dulu, Den? Pinta saya untuk rehat sejenak kepada Denny. Enggak, Kang. Saya kuat kok. Kita teruskan saja, jawab Denny dengan lemah. Akhirnya, Kang, dari ketidakpunyaan orang tua dan rasa gengsi aku yang tinggi menghasilkan pikiran jelek. Aku dan Adi merencanakan sesuatu yang gak masuk ke akal. Kadang-kadang kami mencuri barang-barang yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan. Walaupun kebutuhan kami tetaplah tidak terpenuhi. Sampai saatnya jalan lain datang tiba-tiba, menawarkan sesuatu yang sangat kami dambakan berdua, yaitu hidup senang tanpa beban, kerja enak plus uang banyak. Dan Denny pun meneruskan ceritanya walaupun setengah lemah. Ibu Rodiah yang sedari tadi terdiam makin hebat meneteskan air matanya mendengar apa yang dikatakan Denny. Maafkan Mama, Denny. Tidak pernah bisa buat kamu bahagia, kata Ibu Rodiah meluncur menghentikan sebentar cerita Denny. Dan Denny hanya mengangguk untuk mengatakan sesuatu rasa hanya dia yang tahu maknanya. Denny kembali menarik napas panjang untuk memulai ceritanya melanjutkan yang tadi tertunda. Selanjutnya, Kang, satu hari aku dan Adi sedang berada di warung sekitar sekolah dan didatangi seorang pemuda yang kurang lebih usianya seperti Akang. Tapi dia lebih tinggi dan memakai pakaian yang cukup bagus menurut ukuran aku. Dia awalnya hanya menanyakan alamat yang sama sekali tidak aku tahu. Namun selebihnya dia yang bernama Bimo mulai menanyakan nama kami berdua. Nama kamu siapa, Dek? Tanya Bimo. Aku Denny dan ini temanku Adi. Memang ada apa gitu, Aa? Jawab Denny. Oh enggak, cuma nanya aja, siapa tahu kalian hafal alamat yang ini nih, kata Bimo sambil menunjukkan secari kertas nama dengan alamat yang lengkap. Aduh A, kami tidak tahu tuh, mungkin A bisa tanya sama yang punya warung ini, jawab Denny sambil menggaruk-garuk kepala. Oh tidak usah, nanti gue cari sendiri, kata Bimo kembali. Ngomong-ngomong, ada acara tidak nanti malam? Tanya Bimo sambil menyelipkan kartu nama tadi di dompet yang jelas terlihat oleh kami begitu tebal dan terlihat juga ujung-ujung uang yang berwarna biru juga kuning tersembul dari dompetnya. Betapa hijaunya mata saya Kang melihat itu semua. Dan kami pun saling melirik. Kenapa
Kenapa kalian tidak jawab? Oh, lihat ini ya, kata Bimo sambil menggeserkan uang yang di dalam dompet. Lebih menyembul keluar. Oh my god, uang yang cukup banyak, Kang. Dan aku dan Adi tidak mungkin memilikinya. Lalu Bimo mulai meluncurkan segala iming-imingnya, bahwa aku dan Adi pun bisa memiliki uang sebanyak itu. Caranya sangat mudah, katanya. Hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh dia. Pekerjaannya mudah, bayarannya banyak, dan mendapatkan kepuasan dan keenakan batin yang luar biasa. Kang Rey, awalnya saya tidak tertarik. Tapi kemudian Adi meminta saya untuk mendengarkan Bimo. Apa pekerjaan yang Bimo tawarkan kepada Denny dan Adi? Dan iming-iming apa yang akan Bimo berikan kepada Denny dan Adi? Tunggu kelanjutannya di video bagian kedua. Terima kasih.